Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Damunte, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Bahasa Arab dari kelas PBA 1 dengan NIM 0302242034, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam sesi konsep dasar filsafat pendidikan Islam, alangkah baiknya kita mengetahui atau memahami apa pengertian dari filsafat pendidikan Islam. Baiklah, filsafat pendidikan Islam sendiri merupakan usaha yang rasional ataupun sistematis untuk memahami hakikat, tujuan, atau metode pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Materi ini penting kita pelajari ataupun kita pahami untuk menjadikan kita memiliki landasan yang kokoh terhadap pendidikan ajaran Islam. Konsep dasar atau landasan yang digunakan dalam filsafat pendidikan Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Yang dimana kita ketahui ajaran Islam itu sendiri berasal dari dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Hadis, dan Ijma' Qiyas sebagai pembantu dari Al-Quran dan Sunnah. Latar belakang masalah yang kita ketahui dalam materi ini ialah banyaknya sistem sekarang yang memisahkan antara pendidikan umum dan pendidikan Islam, yang dimana tujuan dari filsafat pendidikan Islam ini ialah menjadikan guru-guru atau menjadikan generasi bangsa yang lengkap, sempurna, atau biasa disebut insan kamil, yang dimana ia ahli dalam pendidikan umum dan ahli dalam pendidikan Islam, yang dimana yang telah saya katakan sebelumnya, sistem sekarang memisahkan antara keduanya sehingga terciptanya atau terbentuknya ilmuwan-ilmuwan atau ulama-ulama yang hanya ahli dalam satu bidang, baik itu dalam pendidikan umum dan ada juga yang hanya ahli dalam pendidikan agama. Maka dari itu, tujuan dari filsafat pendidikan Islam ini adalah untuk menghasilkan ulama atau ilmuwan-ilmuwan yang spiritual, intelektual, dan sosialis, yang dimana dia ahli dalam pendidikan umum dan ahli dalam pendidikan Islam. Itulah latar belakang masalahnya. Maka solusinya ialah solusi yang dapat kita lakukan berawal dari seorang guru. Jadi dibutuhkan peran guru yang sangat mumpuni, yang dimana ia mengajarkan kepada murid-muridnya pentingnya ahli atau menguasai pendidikan umum dan pendidikan Islam, yang dimana pendidikan Islam itu sendiri diawali dengan pengajaran adab dan akhlak, yang dimana ketika adab dan akhlak seseorang sudah benar, maka ia akan mudah untuk mempelajari pendidikan yang lain atau ilmu-ilmu lainnya. Maka dari itu para peneliti telah menemukan sebuah temuan yang dimana ketika seorang peserta didik menghormati gurunya dan menerima saran-saran dari gurunya tanpa adanya interpretasi yang berlebihan, maka akan terciptanya sistem belajar mengajar yang harmonis, yang dimana guru mencintai muridnya dan murid menghormati sang guru. Adapun metode-metode yang dilakukan dalam filsafat pendidikan Islam antara lain ialah seperti ceramah. Maksud dari ceramah ini, guru memberikan materi kepada muridnya dan murid memperhatikan isi dari ceramah tersebut. Dan yang lain juga seperti diskusi kelompok. Guru memberikan materi dan para siswanya atau para peserta didik berdiskusi akan materi yang telah diberikan oleh guru. Kesimpulannya ialah filsafat pendidikan Islam merupakan landasan dalam mempelajari ilmu-ilmu lainnya, yang dimana filsafat pendidikan Islam merupakan landasan yang sangat penting. Ketika landasan sudah bagus, maka untuk pelajaran selanjutnya akan lebih mudah dipahami. Filsafat pendidikan Islam juga
menjadikan kita rasional, akan tetapi tidak meninggalkan norma-norma yang telah tercantum dalam ajaran Islam itu sendiri. Yang dimana yang kita telah ketahui bahwa sumber-sumbernya berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan filsafat itu sendiri bersumber dari rasional atau menggunakan akal pikiran. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.